Oke, selamat sore teman-teman. Masih bersama saya Dina Ariska di sini. Masih dalam acara bincang-bincang asik bersama Karang Taruna Kelurahan Umbul Harjo. Dan kali ini kita nggak sendiri. Kita sekarang bersama pemerintah Kelurahan Umbul Harjo. Yang saat ini kita sedang bersama Ibu Suyatni. Selamat sore Bu. Dan juga bersama Bapak Misman selaku Kami Tua Kelurahan Umbul Harjo. Selamat sore Bapak. Baik. Nah, karena kita ini Karang Taruna Kelurahan Umbul Harjo ya Bu. Ini kita pengen nih sharing-sharing bersama Ibu Lurah kita. Gitu. Nah, mungkin ada Ibu yang ingin disampaikan sebelum acara ini kita mulai. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kami Tua Kelurahan Umbul Harjo, yang kami hormati Ketua, pengurus dan anggota Karang Taruna Kelurahan Umbul Harjo, yang kami cintai dan Dina Ariska. Hari ini bersama-sama kita pemerintah Kelurahan Umbul Harjo bincang-bincang santai dengan Karang Taruna Kelurahan Umbul Harjo. Sebelum saya ngomong, saya ingin tanya dulu ke anak-anak semuanya. Sehatkah kalian? Alhamdulillah. Gak kompak nih ya Bu ya. Teman-teman ini kok pada lemes-lemes sih? Belum makan. Belum buka. Oke. Ya, nanti kita ulang kembali. Bagi anak-anakku Karang Taruna yang sudah memperoleh minuman dan snack, monggo silakan diminum dan dimakan biar nanti sehat. Obat bahasanya, ya? Ya Bu. Oke. Untuk yang pertama, mungkin ada remaja Karang Taruna yang belum kenal dengan saya. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya masih Ibu Suyatni seperti yang dulu. Rumah saya masih seperti di utara Kelurahan Umbul Harjo, masih sama seperti yang dulu, belum ada perubahan, belum pindah. Itu yang selanjutnya. Untuk saat ini saya masih sebagai lurah Kelurahan Umbul Harjo, juga masih posisinya masih seperti sama seperti dulu 5 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu secara langsung dengan anak-anak muda Karang Taruna Kelurahan Umbul Harjo yang mungkin selama saya di pemerintah Kelurahan Umbul Harjo belum pernah ketemu ya. Sudah Bu, kalau pertemuan kayak undangan itu sudah. Tapi untuk yang formal seperti ini belum. Komunikasi yang baik antara pemerintah Kelurahan Umbul Harjo dengan anak-anak muda yang nantinya saya yakin penjenengan adalah generasi muda, generasi penerus. Harapan kami selaku orang tua yang ada di pemerintah Kelurahan Umbul Harjo. Percaya tidak kalau kalian itu tumpuan harapan kami? Percaya. Kita ulang fokus ya Mbak Dina. Percaya nggak teman-teman? Biar teman-teman pada semangat, mari kita ucapkan salam kita. Oke? Oh ya, sebentar. Ini penyemangat saya sudah datang. Terima kasih Mbak. Ya kita cek suara dulu yuk. Salam Aditya Arya Mahatma Yuda. Salam. Sekali lagi. Salam Aditya Arya Mahatma Yuda. Salam. Semangat dong. Ini udah semangat di Bulgara nih. Ini ternyata nih sesama. Mudah-mudahan nanti bisa fokus, bisa konsentrasi, dan saya berharap ya untuk forum ini jadikanlah forum komunikasi antara orang tua dan anak. Dan untuk saat ini tadi sudah saya sampaikan, kalianlah tumpuan harapan kami orang tua yang saat ini masih berada di pemerintah Kelurahan Umbul Harjo, termasuk Pak Kami Tua.
kami itu juga memerlukan penjelasan semuanya, keadilan penjelasan semuanya. Kami program tidak bisa berjalan tanpa keadilan Karang Taruna, masyarakat atau lembaga desa yang sekarang sudah ada. Dan saya yakin lembaga Karang Taruna itu lembaga yang kuat. Karena kalau kita lihat dari kepintaran, dari kemajuan teknologi, kami orang tua itu secara otomatis, saya sendiri mengakui saya nggak bisa untuk IT. Dan saya yakin penjenengan semuanya menguasai untuk arah ke sana. Secara otomatis dari segi ilmu, dari segi pengalaman, kalau pengalaman mungkin kami orang tua ada. Tapi kalau dari segi ilmu kami orang tua lemah. Kami sulit mengikuti karena faktor umur. Tapi untuk usia penjenengan adalah usia yang potensial untuk mengembangkan kreativitas penjenengan melalui media massa khususnya untuk saat ini. Dan ketika kami butuh penjenengan semuanya, saya yakin penjenengan pasti siap. Termasuk ketika kita butuh IT penjenengan untuk pengembangan wilayah khususnya wilayah saluran ambulasi. Saya yakin dan percaya pada penjenengan semuanya. Dan sebelum saya ngobrol banyak, saya ingin tanya, untuk kelembagaan Karang Taruna anggotanya berapa Mbak Ina? Siap Bu menjawab. Kalau untuk struktural sendiri kita ada kurang lebih 25-30 orang untuk struktural. Tapi karena kita masa jabatannya 5 tahun, selama 5 tahun itu kan pasti ada yang namanya ada yang menikah, ada yang kerja keluar kota. Jadi di sini banyak teman-teman kita yang masih baru-baru, masih belajar bersama kami. Jika Karang Desa itu sebenarnya dibantu oleh teman-teman dari remaja-remaja dusun seperti itu. Jadi ini kalau misalnya kita kumpulkan semuanya, yang biasanya aktif membantu kami juga, itu bisa sampai 45-an Bu seluruhnya. Gitu. Kalau kita kumpul sekitar segitu, 40-50 orang. Nah, kalau itu kan karena kita tidak hanya mengandalkan struktural kami yang dari awal, jadi kita memang harus butuh reshuffle juga. Apa yang kosong mari kita isi dengan teman-teman yang baru, sedikit demi sedikit melatih leadership teman-teman semua. Misalnya kayak kegiatan hari ini, kegiatan-kegiatan yang lainnya, kita akan kita akan mengarahkan teman-teman, oke, siapa yang hari ini jadi ketua, siapa yang hari ini akan jadi sekretaris dan sebagainya. Jadi semuanya bermain peran dalam Karang Taruna. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih informasinya Mbak Dina, dan saya juga berharap ya dari teman-teman, karena kelembagaan ini memang kelembagaan resmi dan kalianlah nanti yang akan menguruskan untuk pembangunan khususnya yang ada di Saluran Ambulasi. Dan perlu kami sampaikan anak-anak semuanya, Pak kami tua, untuk saat ini kegiatan Karang Taruna ataupun kegiatan yang lain mungkin banyak yang tercancel itu karena memang regulasi atau aturannya yang baku belum ada. Ketika program ini saya laksanakan bersama kasih misalnya dari Pak kami tua nih, baru kita rencanakan, kita olah, ternyata aturan yang baru datang lagi. Kita harus mengikuti aturan yang baru lagi. Secara otomatis yang dulu program tidak hanya untuk Karang Taruna, hampir menyeluruh untuk kegiatan yang ada di wilayah Ambulasi, baik dari kami tua, Ulu itu Pak Sugeng, ataupun pemerintahan Pak Sriono, sekretariat Pak Carik, itu hampir 50% tercancel untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi secara otomatis program yang dulu kita rencanakan, yang dulu sudah kita bikin RAB, kalau tidak masuk skala prioritas pasti tercancel, kita alihkan untuk penanggulangan kemiskinan khususnya untuk BLTGG. Kita tidak hanya punya programnya Pak Misman selaku kami tua, tapi itu hampir menyeluruh, tidak hanya di Kelurahan Ambulasi, hampir semua kelurahan seperti itu. Banyak sekali kegiatan yang terpending. Jadi saya atas nama pemerintah Kelurahan Ambulasi
mohon maaf yang sebesar-besarnya andai kata dari program Karang Taruna itu tidak bisa berjalan karena mau tidak mau segala sesuatu kegiatan itu pasti ada anggarannya. Dan memang untuk keadaan untuk saat ini yang perlu kami sampaikan kepada anak-anak semuanya, aturan regulasi seiring perkembangan zaman, saya tahu penjenengan semuanya paham pasti. Bisa lihat di sana sini, bisa lihat informasi melalui media apapun. Saya juga yakin penjenengan sedikit banyak bisa istilahnya menengok kegiatan kami Kelurahan Umbulharjo bisa dibandingkan dengan kelurahan yang lain. Apa ya benar kalau Kelurahan Umbulharjo ini hampir sama dengan kelurahan yang lain? Ternyata hampir sama. Khusus untuk bidang Pak Kanito, Pak Misman, hampir sama sekali tidak ada pertemuan yang selama ini memang Pak Kanito itu membidangi kemasyarakatan. Ya, kemasyarakatan itu banyak sekali yang ada keterlibatan dengan PKK, Posyandu, lansia, termasuk ini kegiatan Karang Taruna itu banyak sekali yang terpenuhi. Saya berharap meskipun dalam pandemi seperti ini, anak-anak muda silakan tetap berkreasi. Karena kesempatan sekarang mungkin kalau secara nyata memang kita dari segi ekonomi kita terpuruk. Tapi kalau dilihat dari segi perkembangan teknologi, saya yakin penjenengan semuanya menguasai. Ketika penjenengan punya produk, itu saya yakin penjenengan sudah punya alat komunikasi yang bisa menawarkan produk penjenengan. Itulah peluang yang bisa penjenengan raih dalam kondisi seperti ini. Dan terus terang, kami juga berharap dari pemerintah Kelurahan Umbulharjo, masa pandemi seperti ini semoga cepat berakhir. Dan semuanya yang dahulu, saya punya harapan besar ketika Karang Taruna ini berada di pemerintah Kelurahan, panjenengan ada di tengah-tengah kami siap untuk dikritik. Asal kritiknya sifatnya membangun, semuanya demi kebaikan. Kami siap diprotes, asalkan protesnya masuk akal dan memang kami bisa menjelaskan, bisa kami memberikan argumentasi kepentingan semuanya. Saya juga butuh anak-anak yang kritis, intinya kritis tentang program kerja kami yang selama ini kita laksanakan. Kami siap dikoreksi, intinya seperti itu. Biar nanti antara pemerintah kelurahan dengan anak-anak Karang Taruna tidak ada jurang pisah. Bahasanya kok Mbak Yuna? Seperti tembok gitu. Nah, okay. Jadi anak roh bapak itu bisa menyatu ketika terus terang kami sampaikan gini. Kalau kami orang tua kadangkala dengan anak muda memang harus sering banyak komunikasi, sering banyak ngobrol. Meskipun saya tahu kadangkala, tapi ini cuma kadangkala ya, mungkin kadang cuma pemahaman saya. Dunia kita sudah berbeda, tapi alangkah baiknya antara perbedaan itu tidak dijadikan kendala, tapi dijadikan sebagai ajang komunikasi biar nyambung antara pemerintah kelurahan dengan Karang Taruna, intinya antara orang tua dengan anak. Wong saya menganggap penjenengan itu anak-anak kami semuanya kok. Itu Mbak Vina. Baik, terima kasih Ibu. Kami juga, saya mewakili teman-teman dari Karang Taruna Kelurahan Umbulharjo. Ya karena dampak pandemi tadi, seharusnya ada beberapa agenda Karang Taruna yang terlaksana, tapi harus ditunda. Seperti kayak Pordes, seperti itu kan, itu harusnya tahun 2020 ada, tapi kita tunda. 17-an juga harusnya ada, kita tunda. Karena tidak hanya karena peraturan dan regulasi tersebut, karena memang kita harus memperhatikan keamanan dari teman-teman kita sendiri juga Bu, dan kesehatan teman-teman. Jadi kita memang walaupun tanpa ada peraturan itu pun kita tunda pada saat itu. Tapi kita pada saat pandemi kemarin kita masih sempat untuk mengadakan sebuah acara, yaitu lomba layang-layang. Dan itu alhamdulillah antusiasme warga Kelurahan Umbulharjo itu sangat
sangat sangat antusias gitu Bu. Ternyata kita nggak menyangka kalau misalnya banyak yang datang, banyak yang menyambut hangat, banyak yang ikut lomba juga ternyata. Seperti itu Bu. Nah ini mulai tahun 2021 kami mulai dengan acara-acara ini, kita mulai buat video. Insya Allah kedepannya kita akan mulai agenda seperti lomba-lomba lagi setelah ini. Mohon doa restunya dan semoga teman-teman juga masih istiqomah untuk bisa memajukan Karang Taruna Desa Umberharjo. Dan kami berharap Ibu semoga Karang Taruna ini juga bisa berkembang dan dapat bersinergi dengan pemerintahan Kelurahan Umberharjo, bersama-sama membangun Umberharjo untuk menjadi yang lebih baik. Dan semoga kami juga menjadi pemuda-pemudi yang solutif agar kita menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sekedar tukang budi. Seperti itu ya Ibu. Oke, baik Ibu. Karena tadi udah sangat serius gitu. Jadi kan karena kami ini Karang Taruna Bu, kami tuh jadi pengen tahu apakah dulu tuh Ibu Suyatmi juga pernah merasakan menjadi seperti kami gitu. Apakah dulu ikut ada dalam kepemudaan seperti itu? Monggo Ibu. Oke, saya ingin ngobrol santai ya tentang pribadi saya. Ini Mbak Dina. Kalau saya harus cerita pengalaman, iya Pak Misman, Pak kami tuan. Saya itu sebelum di pemerintah Kelurahan Umberharjo ini ibu rumah tangga biasa. Kalau dari segi organisasi kepemudaan zaman saya muda dulu, saya memang senang berorganisasi. Dan perlu kami sampaikan, yang namanya organisasi sosial itu tidak harus ada uangnya. Yang penting kita siap sedia setiap saat, kita senang dengan pekerjaan. Apa yang kita lakukan itu pasti akan ada jalan keluar. Berangkat dari itu, saya memang dulu ketika masih muda, kalau dulu belum ada Karang Taruna mungkin Mbak, belum ada Karang Taruna, tapi apa namanya saya kurang tahu. Tapi dulu itu memang kalau zaman dulu kita muda nih Pak kami tua nih, dulu memang ada ajang silaturahmi, yaitu pengajian dari masjid musola ke musola ya Pak Misman ya. Zaman kita muda dulu kita memang ajang silaturahmi ke musola, ke masjid, bahkan jalan kaki nih Pak Misman. Kalau zaman dulu itu memang petualang yang ulung, termasuk Pak kami tua ini. Kita sering ke dunia sosial itu, kita memang senang. Saya pernah merantau di Jakarta beberapa tahun, pulang akhirnya jadi ibu rumah tangga. Suami saya tahun 92, saya nikah tahun 92. Suami saya ikut bergabung di pemerintah Kelurahan Umberharjo. Suami saya duduk dulu dari tahun 93. Secara otomatis saya sudah terlibat di tingkat kedudukan sebagai budukuh waktu itu. Dan alhamdulillah dengan seiring berkembangnya waktu, saya juga mengikuti perkembangan yang ada di kelurahan. Saya ikut bergabung di pemerintah kelurahan sebagai istri dukuh waktu itu. Suami saya sebagai dukuh. Secara otomatis saya sebagai budukuh yang ada di padukan kami, secara otomatis kami seraungi, kumpulin juga sama ibu-ibu, termasuk saya juga aktivis waktu itu ketika masih muda. Saya juga ikut di PAUD, Himpunan Pendidik PAUD yang ada di tingkat kecamatan, tingkat desa, termasuk lembaga-lembaga PKK desa. Saya juga ikut di situ. Intinya saya aktif di dunia sosial
karena saya mengikuti suami saya sebagai seorang busuk, dan saya memang senang dengan dunia sosial, secara otomatis mengalir dengan sendirinya Mbak Dina. Tidak ada paksaan, kita senang dengan pekerjaan, ternyata juga memberikan jalan keluar yang baik. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya di pemerintah Kelurahan Umbul-Harjo ini saya orang ngiro orang yang ternyata ketika karena sudah kita senang dengan dunia kita, dunia sosial, dengan teman-teman, dengan pendidik PAUD, dengan PKK desa, PKK kecamatan, termasuk kabupaten, ternyata kita diberi kemudian ketika ngobrol komunikasi dengan sesama gitu, sesama ibu-ibu. Kalau di Karang Taruna waktu itu memang saya kurang tahu, memang kelihatannya belum ada Karang Taruna. Apa namanya mungkin Pak Misan nanti tahu bisa menjelaskan. Itu Mbak. Siap, terima kasih Ibu atas sharing pengalamannya. Jadi kalau kita bisa petik kita bisa rangkum, jadi awal mulanya cikal bakalnya Ibu untuk sampai sekarang itu adalah kita senang berorganisasi, Ibu. Jadi ini kita teman-teman ini kita bisa pelajari juga. Oh ternyata kita tuh sekarang ada di Karang Taruna tuh nggak ada yang sia-sia. Jadi kita tuh nggak pernah tahu suatu saat tuh 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita itu akan menjadi seperti apa gitu. Seperti contoh Ibu Siatmi tadi yang emang dulu awalnya suka dengan berorganisasi, terus ikut remaja masjid berarti gitu, seperti itu ya Bu. Terus ini juga ada teman-teman yang dari kata-kata Ibu tadi yang saya rasa itu penting, yaitu kita siap sedia. Berarti kita harus tanggung jawab nih. Berarti nggak tahu ya Bu, kalau kita sudah masuk dalam suatu organisasi tertentu, apalagi ini adalah lembaga resmi, berarti kita harus bertanggung jawab atas apa yang harusnya kita berikan kepada organisasi tersebut. Jadi itu untuk teman-teman juga sebagai motivasi supaya ya siapa tahu ya kita sama 40 tahun ke depan kita akan menjadi Bu Suyatmi selanjutnya. Kok nggak ada tepuk tangan toh? Nggak ada cita-cita ini teman-teman. Oke, seperti karena ini kita ngobrolin soal di kelurahan ya sekarang Ibu, Kelurahan Umbul-Harjo. Bu, saya tuh sebagai kaula muda Kelurahan Umbul-Harjo, kami tuh pengen tahu sebenarnya Bu, sebenarnya potensi apa sih yang ada di Kelurahan Umbul-Harjo ini yang sebenarnya kami itu bisa gitu Bu. Kita juga bisa masuk ke dalam potensi-potensi itu, seperti itu. Mau itu dari sumber daya alam, mau itu dari misalnya ada suatu kegiatan atau mungkin juga ada satu pekerjaan yang memungkinkan teman-teman pemuda itu bisa mencari sesuap nasi dari desanya sendiri, seperti itu Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dina selaku kaula muda. Sekarang saya beri gambaran. Sing mandi saya yakin panjenengan pasti bisa mencerna iso mulai. Yang saya contohkan sekarang ya, Desa Penting Sari, pariwisata. Mungkin anak-anak ketika datang nang Penting Sari apa tau sing iso dikembangke ning kono. Kita ya biasa, kaya menaku, orang yang pokok, orang tidak mencolok, istilahnya ada potensi yang bisa dikembangkan. Ternyata di sana ada orang yang peduli dengan lingkungan. Ternyata potensi yang dulu diabaikan, ditinggalkan kaya orang yang harganya. Tapi ketika ada semua kepedulian dari penggiat lingkungan, saya yakin panjenengan penggiat lingkungan, ternyata potensi itu bisa diolah bahkan iso go internasional. Penting Sari, coba panjenengan masuk di sana. Terus nanti setelah masuk di sana, silahkan panjenengan golek ini kebutuhan panjenengan. Apa sing iso tak kembang. Saya yakin di semua kebutuhan itu pasti ada potensi yang nantinya bisa dikembangkan seperti Penting Sari. Saya tidak
istilahnya orang menggulung-gulung ke penting sari, orang meremehkan dusun yang lain ya. Ini sebagai gambaran saja. Di sana itu mendong digawe wayang itu iso payu, kembang siji dipotong-potong dadek kelima ditebake nang pot payu. Cerita soal penting sari iso payu jadi duit. Ternyata di sana itu memang ada orang-orang yang peduli. Saya yakin di lingkungan panjenengan ono potensi sing iso dikembangkan. Sing hal-hal sepele yang dahulu ora diakoni, ternyata ketika dikemas, ditawake dengan berbagai cara ya, mungkin dengan media sosial, dengan cara promosi, dengan cara ada pemaparan, itu saya yakin bisa diterima dan itu juga bisa menjadi potensi yang luar biasa. Termasuk di sekitar sini mungkin ada potensi yang selama ini sudah berkembang tapi mejen melaku orang, mati orang, tapi program itu ada. Itu mungkin yang perlu sentuhan, mungkin promosi media, mungkin cara menawarkan, itu yang perlu kami sampaikan. Proses penawaran produk itu yang perlu disampaikan dengan sopan santun. Itulah potensi yang mungkin selama ini awak dhewe ra ngerti, ternyata ketika kita punya niat, kita punya ambisi untuk mempromosikan produk kita, ternyata ada jalan keluar. Mungkin itu juga bisa menjadi inspirasi Karang Taruna. Siap. Berarti tadi pariwisata dan juga usaha gitu, Bu. Sebenarnya Karang Taruna juga punya usaha, Bu. Tapi ya mejen tidur itu tadi, Bu. Ini ketuanya mana, Bapak? Nah, kita punya produk sabun, Ibu. Jadi kerjasama bersama BUMDes. Tapi karena kami dari pihak produsen ceritanya, keren ya, produsen. Jadi kita manut pemasarannya. Kebetulan pemasarannya baru mejen, kita ikut mejen gitu. Tapi alhamdulillah kita kemarin usaha setelah pandemi itu ya lumayan. Semua stok pertama semuanya habis. Ya beli anggotanya Pak. Yang stok kedua. Ya stok kedua OTW. Jadi silahkan beli sabun kami ya teman-teman. Bisa buat mandi. Oke. Saya juga belum menanggapi ya Bu. Sebenarnya potensi kita juga banyak. Seperti pariwisata tadi, gak cuma pariwisata MUK-nya. Sekarang ini kan karena kemarin alhamdulillahnya di Kelurahan Harjo, khususnya di Dusun Penting Sari, tadi baru saja kedatangan Bapak Menteri juga untuk memberikan penghargaan Ibu. Nah, itu. Jadi itu bisa membuat motivasi juga untuk teman-teman penggerak desa, penggerak dusunnya di sini, untuk ayolah kita gali apa yang ada di desa kita. Terus dan untuk ini juga PR buat teman-teman yang lagi kuliah sekarang. Coba kita cek kuliah dan sekolah sekarang kan teknologi makin maju dan teman-teman juga sudah punya ilmunya masing-masing ya Bu. Gak ada salahnya juga untuk teman-teman mungkin ilmunya gak di bidang pariwisata, mungkin ada di teknik, mungkin ada di seni rupa, mungkin ada di ternak, gitu kan, mungkin ada di pertanian. Dan ini adalah salah satu bisa loh buat pariwisata, yaitu wisata edukasi. Ya itu sebenarnya dari Podana sih Bu. Saya nyontoh-nyontoh aja. Contohnya itu. Tapi nggak mungkin kan kita cuma lihat aja, wong bapak-bapak, ibu-ibu Podana saja punya pikiran kayak gitu. Masa kita yang muda nggak bisa punya pikiran seperti itu? Atau malah kita sebenarnya bisa bantu gitu, seperti itu. Dan juga untuk teman-teman, ini juga teman-teman butuh motivasi nih Bu, karena fenomena sekarang itu kan karena banyaknya potensi, sebenarnya sangat banyak potensi di wilayah sini. Tapi kenapa teman-teman itu kalau sudah SMA mau kuliah itu angan-angannya seperti ini biasanya? Saya mau kuliah di UGM, jurusannya saya mau teknik sipil misalnya seperti itu. Teknik sipil besok saya kerjanya pengennya di
di Jakarta, di luar kota. Kalau enggak, saya itu besok pengennya maunya sekolah di bidang akuntansi misalnya seperti itu. Nanti saya pengennya kerjanya di banknya harus yang gede misalnya seperti itu. Nah, hampir keseluruhan semua anak-anak itu, bukan anak sih, kami kawan muda tuh pemikirannya seperti itu, ke depan seperti itu. Saya ingin kuliah guru supaya saya ini pengennya jadi guru. Gurunya nggak pengen jadi di desa, tapi pengennya di kota. Nah, fenomena-fenomena seperti ini kan lama-kelamaan bakalan kita kehilangan pemuda desa yang akan membangun desa itu. Nah, menurut Ibu, kami membutuhkan motivasi Bu, supaya teman-teman itu juga, misalnya nih ada yang sekolahnya farmasi, oh di Umbajo belum ada apotek, oh tak buat apotek di Umbajo, itu kan sebenarnya solusi gitu Bu. Nah, ini bagaimana sih untuk tanggapan Ibu atas fenomena ini, terus solusi apa sih yang tepat untuk kita Ibu, seperti itu. Nanti pertanyaannya bertakut ya. Ini Mbak Dina, lalai aku orang kuliah nih Mbak Dina. Nah ini untuk anak-anakku, tapi jangan di sanggar ya. Kalau mau kuliah kok mengenai masukan gitu deh. Ini kan Mbak Dina punya gagasan. Mungkin ada di benak anak-anak semuanya juga. Sekarang saya pengennya gini, panjenengan pinter sekolah seharusnya kan memang untuk mengembangkan wilayah kita. Jangan sampai wilayah kita, khususnya yang ada di wilayah Bulajo itu, terkalahkan dengan orang lain. Gambaran saya, unit sekolah harapannya bisa menerapkan ilmu yang didapat, cari pengalaman 1-2 tahun gak apa-apa. Tapi ketika nanti di situ penjenengan sudah matang, istilahnya wis duwe dasar ya. Ketika magang ataupun bekerja itu kan penjenengan punya pengalaman. Tapi juga itu harus diimbangi dengan niat dan modal. Saya yakin kalau penjenengan punya niat ingin mulai nang desa, bangun desanya awak dhewe melalui generasi muda, saya yakin Umbulajo ini nanti akan beda dengan yang lain. Kalau dilihat ya, untuk sekarang ini generasi muda, kalau kemarin ada gambaran kalah kuliah dur-dur ya ngopo, akhirnya nanti ya jadi ibu rumah tangga. Tapi kalau prinsip seperti itu memang untuk saat ini harus ditinggalkan, Mbak. Siap. Pendidikan itu juga akan mempengaruhi pola berpikir. Iya atau tidak? Iya. Ya. Dan saya yakin untuk sekarang ini anak-anak semuanya sudah pendidikannya tinggi. Termasuk ketika gini yang perlu kami sampaikan. Kami yang ada di pemerintah kelurahan, kalau Pak Misman sarjana agama. Kalau saya cuma SMA. Ketika saya di pemerintah kelurahan Umbulajo ngisi pamong, ngisi staf, aku pengen iki duwe staf sing bisa menguasai teknologi. Karena kami orang tua sudah tidak mampu untuk mengejar teknologi yang baru. Secara otomatis dengan dukungan dari anak-anak muda yang punya potensi, saya punya tujuan untuk mengembangkan pemerintahan kelurahan Umbulajo dengan didukung oleh pendidikan yang tinggi. Sekarang bisa dilihat perkembangannya. Saya perlu kita sampaikan, anak muda itu adalah generasi penerus, generasi muda yang berhak wajib membangun wilayah penjenengan semuanya. Dan penjenengan harus sanggup, harus mau. Elek apinya wilayah penjenengan tergantung penjenengan semuanya. Kalau kami orang tua hanya mengikuti anak-anak muda yang sekarang, itu yang pertama. Dan kemarin ya perlu kami sampaikan, sekedar masukan saja. Ketika kami pemerintah kelurahan Umbulajo ditunjuk untuk mewakili lomba evaluasi desa dan kelurahan, itu sebetulnya kemarin bukan jatah kami pemerintah kelurahan Umbulajo. Jatah ternyata bisa masuk 4 besar.
bisa memperoleh hadiah 20 Tangan. Gambaran-gambaran yang kemarin saya punya keinginan wilayah Bulajo khususnya yang berada di pemerintah Kelurahan Bulajo 1 tahun 2 tahun ketika kita memerintah belum ada istilahnya perkembangan, saya berharap juga harus ada perkembangan termasuk untuk Karang Taruna. Mungkin untuk saat ini masih Mbak Mejen, Mbak Mejen ya Mbak? Ini sudah Nah, mulai jalan lagi Bu. Nah itu Merangkak. semacam kayak ada target Iya. di masa kepemimpinan Karang Taruna yang saiki ini misalnya 1 tahun 2 tahun mungkin masih belum ada kegiatan ini. Besok di akhir periode kepemimpinan Karang Taruna ini bikin gebrakan. Apa sing bisa ditinggalke ketika delale ketuanya coba Mas Eko? Ketika ketuanya Mas Eko ada tinggalan untuk pemerintah desa, termasuk untuk penjenengan. Itu yang saya ingin. Yang namanya seorang pemimpin itu pasti yang dipimpin ataupun yang ada di lingkungannya itu lebih baik. Itu saya yakin semuanya pasti punya, termasuk mungkin kepengurusan Karang Taruna ini. Nanti sesuk di akhirnya juga pengen punya tinggalannya. Siap, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Dan mungkin ini juga bisa terpelajar teman-teman. Jadi kadang itu Ibu, kita yang terpelajar itu masih banyak kurangnya juga. Walaupun mungkin S1, S2 gitu tapi ternyata public speaking kita nggak bagus. Oh ternyata kita tuh belum punya leadership yang bagus. Oh ternyata kita belum bisa memanajemen waktu yang bagus. Jadi kalau kita lihat dari Ibu Lura ini semuanya paket tuh lengkap. Jadi public speaking bagus, kepemimpinan jangan diragukan ya Bu. Terus manajemen waktunya juga bagus. Nah ini mungkin untuk teman-teman mau kita dimanapun marilah kita belajar untuk memimpin minimal diri kita sendiri. Pemimpin itu banyak. Jadi kita bisa memimpin, kita tuh seharian tuh kita mau ngapain aja sih? Apakah kita mau males-malesan atau apakah kita mau produktif? Itu tergantung diri kita sendiri. Jadi teman-teman, karena kita ini sekarang sudah di tahun 2021, kita kalau misalnya masih ikutin perkembangan zaman dulu ya mungkin kita akan ketinggalan. Tapi kalau misalnya insya Allah kita menanamkan ilmu kepemimpinan itu untuk kita sendiri, insya Allah kedepannya akan dimudahkan seperti itu. Oke, mungkin itu dulu Ibu dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung? Atau Pak kami tua dulu. Oke, monggo Bapak untuk sepatah dua kata untuk Karang Taruna Ibu. Pak. Ya Allah Pak, saya grogi. Lurah yang saya hormati, adik-adik Karang Taruna, baik pengurus maupun anggota yang saya cinta dan saya banggakan. Sore ini saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan waktu untuk bertemu, dan suatu yang menggembirakan kepada diri saya selaku Kanit Bulajo. Baru kali ini Karang Taruna itu mempunyai inisiatif untuk membuat suatu kegiatan yang kalau saya katakan ini mengedukasi diri sendiri. Jadi Karang Taruna belajar dengan membuat suatu acara seperti ini. Ini menurut kami perlu dilanjutkan, bahkan kalau perlu menghadirkan ahli-ahli di bidangnya. Adik-adik mau apa? Jadi justru inilah seperti judul saya mengatakan, ini adalah seperti perkuliahan tapi langsung pada ahlinya dan permasalahannya. Dan saya yakin dari sekian banyak anggota itu sekian banyak juga selera gitu. Sekian banyak pemikiran. Jadi kalau saya ditanyakan tadi apa potensi yang ada di Bulajo, ya kalian ini potensi.
kalian adalah potensi yang luar biasa untuk bisa Umbul-Harjo. Dan tanpa kalian Umbul-Harjo ini ada artinya. Ya. Sekalipun dengan alam yang indah, pun dengan destinasi wisata yang seperti ini keadaannya, tetapi kalau kalian tidak mengambil peran di sana ya tidak ada arti. Jadi saya tidak banyak ngomong, sudah banyak juga sih. Tapi kalau suatu saat nanti ya kita diberikan waktu untuk waktu lebih lama lagi, kita bisa sharing, kita bisa bareng-bareng melihat Umbul-Harjo secara luas dan secara detail. Setelah kita melihat secara luas, kita secara detail. Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Jadi kadang-kadang kita hanya gerak-gerakan, sehingga kita tidak fokus. Setelah tidak fokus ya kita tidak tahu mau kemana. Tidak perlu banyak tahu tapi sedikit artinya sedikit terampilan tapi fokus, dan itulah yang harus ditekuni. Jadi terakhir saya sampaikan, lanjutkan hal seperti ini, lanjutkan. Nanti desa memfasilitasi tentang kegiatan ini. Saya yakin adik-adik semangatnya luar biasa. Dan Mbak Dina hari ini saya memakai saya karena memang pengennya bergabung. Kemudian saya ajak, silakan untuk jangan malu-malu gitu, jangan segan-segan. Anak saya tertarik di tempat acara ini, ingin menambah ilmu dan ingin bergabung dengan kalian. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama adik-adik yang baru setidaknya mencari identitas seperti apa ke depan. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Miswan. Nah, ternyata juga potensinya Kelurahan Umbul-Harjo teman-teman, kekayaannya, tapi kita nggak pernah sadar. Kalau kita tidak pernah mau belajar untuk menjadi potensi yang lebih baik, ya kita cuma sekedar kata-kata potensi, tidak akan menjadi apa-apa. Aduh. Nah, ini saya juga ingin melaporkan Bapak Cuci, kita kemarin sempat bincang-bincang untuk lebih fokus ke soft skill teman-teman. Jadi kalau misalnya memang ada waktu, ada kesempatan, kita juga pengen ada pelatihan kepemimpinan untuk teman-teman Karang Taruna, karena itu juga untuk bisa membimbing teman-teman Karang Taruna bisa membangun dusun mereka masing-masing saat mereka kembali ke dusun mereka, seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari tambahan teman-teman. Jadi Mbak Nurul Istiqomah ada Mbak? Ada pertanyaan? Dari Mbak Rosa? Nggak ada? Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga silaturahmi ini tidak terputus sampai ke sini saja, dan semoga komunikasi kami dengan pemerintah Kelurahan Umbul-Harjo juga semakin baik ke depannya. Semoga ya dan di tahun lalu bisa menjadi evaluasi dan bisa menjadi Karang Taruna yang lebih solid, lebih hidup, dan kita bisa memberi tinggalan lah untuk tinggal untuk kelurahan dan juga untuk adik-adik kita yang bisa meneruskan kita perjuangan kita selanjutnya, seperti itu. Dan mari kita tutup. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, salah perbuatan atau salah menjawab kita dalam acara bincang-bincang asik itu saja, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karyamat Pak Yuda. Salam.